Bersetting di tahun 1998, film yang disutradarai oleh Azharki Noy Lubis ini mengambil lokasi di Banyuwangi, Jember, dan Bromo. Berkisah tentang kehangatan keluarga harmonis yang perlahan sirna setelah wafatnya sang ayah. Kehidupan yang mulanya sempurna kini berubah menjadi malapetaka. Rahasia kelam pun terkuak dari seorang ibu yang terlihat baik hati seperti bidadari. Kebusukan apa yang disembunyikan dari kesempurnaan keluarga itu? Berikut ceritanya. Malam yang hujan deras selalu menjadi teman terbaik merakit gulai ayam hangat di dapur. Rumah tuanan hangat yang dipenuhi keluarga sederhana itu memperlihatkan betapa keharmonisan lebih dari sekedar bencengkrama bersama. Sang kepala keluarga Herman memainkan lagu lawas dengan piano favorit miliknya sembari menunggu masakan istri tercinta matang. Melihat kondisi meja makan yang masih berantakan, Sri meminta Dina untuk membantu mempersiapkan makan malam. Sembari menuang sajian gulai hangat di atas mangkuk besar, samar-samar ia melihat bayangan wanita yang tampak dari kejauhan. Herman menggoda istrinya yang termenung di depan kaca hingga membuat Sri mengkaget. Melihat bapak ibunya bermesraan, Dina geli sendiri sampai mengingatkan umur kedua orang tua yang tak lagi muda. Sebagai anak bontot, Dina berkata jika dirinya tak mau punya adik. Tanpa mereka sadari, seseorang misterius tengah memperhatikan kehangatan di dalam rumah itu dengan penuh kedengkian. Sambil bertukar piring, Herman terus memuji kehebatan istrinya di depan sang buah hati. Ia seolah menegaskan jika wanita yang berkualitas adalah yang masakannya enak. Sebagai anak milenial, Dina menegaskan jika wanita masa kini lebih berprestasi jika punya wawasan dan IQ tinggi. Ia bahkan berkata jika mau makan bisa beli lauk di warung dengan mudah. Dina sampai meyakinkan sang ayah jika wanita berwawasan adalah mereka yang gemar membaca buku seperti komik favoritnya, Detektif Conan. Anak sulung mereka, Andi, masih juga belum pulang padahal hujan sangat deras mendera. Dina menceritakan tingkah kakaknya yang sering ugal-ugalan naik motor hingga pernah menyerempet orang di jalan. Herman sampai tersedak mendengar cerita itu dan menyenggol gelas kaca yang luluh lantak menimpa lantai keramik. Sri panik melihat suaminya kesakitan dan menutup mulut dengan tangan. Herman terkesiap menyaksikan darah di telapak tangannya disertai potongan beling yang menancap ke dalam rongga tenggorokan. Sri meminta Dina untuk segera meminta bantuan pada RT setempat. Dina berusaha menghubungi nomor Pak RT namun tak bisa terhubung. Gadis itu pun lari keluar rumah untuk mencari bantuan. Sementara kondisi Herman semakin kacau di mana darah tak henti mengucur dari dalam mulutnya. Selang beberapa saat, Andi yang baru pulang berlari masuk ke dalam rumah bersama Dina. Seketika itu, film pun dimulai. Keesokan harinya, pemakaman langsung dihelat di tanah pekuburan warga desa. Herman bin Suwondono dikabarkan meninggal karena tersedak di usia 47 tahun. Dina dan Andi turut menenangkan hati ibunya yang kacau balau semenjak ditinggal suaminya. Malam setelah dimakamkan, tradisi tahlilan digelar untuk mendoakan arwah Herman. Sri memilih untuk mengurung diri di dalam kamar sembari mengintip dari jendela kesibukan lalu lalang para tetangga yang menyambangi rumahnya. Isak tangisnya masih kencang mengiringi kepergian sang belahan jiwa dengan kematian mendadak. Beling yang menyangkut di tenggorokan Herman sengaja disimpan dalam selembar sapu tangan putih, seolah wanita itu hendak membalaskan dendam atas kematian suami tercinta. Semenjak kejadian itu, peringai Sri berubah 180 derajat. Wanita anggunan hangat itu telah hilang berganti menjadi sosok ibu mengerikan yang sangat pendiam. Dina sampai keheranan melihat ibunya terus-terusan melamun, takut kerasukan setan. Sri berkata jika orang meninggal belum 40 hari maka arwahnya masih berada di rumah mereka. Dina tampak gelisah dan ketakutan mengetahui arwah bapaknya masih membersamai. Seketika itu muncul pria misterius yang merupakan tukang kebun suruhan Ibu Sri. Ia mengeluhkan sabit yang dirasa kurang tajam untuk membasmi rumput liar di halaman rumah. Dina kembali protes dengan keputusan ibu mempekerjakan orang luar untuk merawat rumah sendiri. Ia memaksa ibu untuk melatih Andi menggantikan sosok bapak sebagai kepala rumah tangga. Siang itu, Andi pulang dengan membawa pacar barunya yang bernama Hanum. Sembari menunggu makanan siap, Andi memutar piringan hitam lagu kesukaan ayahnya.
Dari kejauhan, terdengar teriakan Ibu Sri yang memaksa Andi untuk mematikan lagu itu. Hanum yang menunggu sendirian di ruang tamu sampai kaget mendengar teriakan mereka berdua. Hingga saat makan tiba, hujan yang melanda tampak semakin deras. Hanum duduk bersama keluarga pacarnya berbincang santai dengan mereka. Hanum adalah seorang penjual makanan di kantin kampus Andi dengan berbagai lauk pauk yang menggugah selera mahasiswa. Obrolan mereka terhenti saat Andi tersedak nasi dan buru-buru minum. Sri masih ingat jelas peristiwa naas yang merenggut nyawa suaminya 1 bulan lalu. Selesai makan, Andi memainkan piano dengan nada denting lagu kesukaan ayahnya. Hanum duduk di sampingnya sembari mengungkapkan perasaan cemburu melihat kehangatan keluarga itu. Andi berkata jika kehangatan keluarga mereka kini tak sehangat saat bapaknya masih ada. Hanum sempat bertanya penyebab bapak Andi meninggal. Pemuda itu tak bisa menjelaskan dengan gamblang prosesnya. Ia hanya berkata jika Pak Herman mati mendadak karena serangan jantung. Ia menjelaskan kondisi ibu yang masih belum menerima kepergian bapak. Ibu sama sekali tak pernah memasak gulai ayam kesukaan bapak dan tidak pernah mengenakan gaun hijau yang dikenakan saat bapak meninggal. Di dapur, Sri sengaja memecahkan piring kaca dan sigap dibantu oleh Dina. Ibu berkata jika betisnya terasa ngilu dan kram hingga ia terjatuh dan memecahkan piring di tangan. Malam harinya, Sri mengoleskan minyak ke kakinya yang lebam setelah terpleset siang tadi. Dari bayangan yang terlihat, Sri menjulurkan lidah panjang seolah keluar dari mulutnya sendiri. Samar-samar terdengar suara lagu kesukaan bapak yang membuat Sri terganggu. Ia mengira jika itu ulah Andi yang memainkan lagu di tengah malam. Saat diperiksa, tak ada siapapun juga yang masih terjaga. Sri kini mendengar dentingan piano mengerikan sementara tuts piano itu masih tertutup rapat. Saat yang membuka penutup tuts itu, Sri bisa melihat dengan jelas satu persatu tuts ditekan oleh entitas gaib. Seketika itu, Andi muncul di belakang ibunya yang disambut dengan teriakan ketakutan. Andi mengantar ibunya kembali ke kamar dan menyelimuti tubuhnya agar kembali beristirahat dengan tenang. Sri pura-pura tidur hingga Andi keluar dari kamarnya. Saat ia membuka mata, langit-langit kamar kembali bocor dan menyisakan bekas noda hitam pudar. Paginya, Sri memanggil Pak Salim untuk kembali memperbaiki atap yang bocor. Pak Salim hanya mengangguk dan berkata akan segera memperbaikinya lagi. Siang itu seperti biasa, Sri memasak di dapur dan kali ini dengan menu sop sayur segar ditambah topping suwiran daging ayam. Saat menuangkan ke dalam mangkuk, ia mendengar suara salam dari depan rumah. Sri menjawab salam itu dan melihat Andi berjalan melintas di depannya. Ia pun bertanya mengapa Andi pulang pagi sekali tak seperti biasanya. Andi melenggang pergi sembari berkata jika dosennya sedang tidak berada di tempat. Andi berteriak meminta ibunya untuk memasak gulai ayam lagi. Sri menegaskan jika ia tidak akan pernah memasak makanan itu lagi. Setelah usai merapikan dapur, Sri menyusul ke kamar Andi untuk mengajaknya makan bersama. Saat masuk ke kamar, Andi sama sekali tidak ada di sana. Sri kembali ke dapur dan melihat mangkuk supnya tumpah berserakan di lantai tanpa ada siapapun yang menyentuhnya. Tak berselang lama, Andi yang asli benar-benar pulang ke dalam rumah dan menjabat tangan ibunya. Sri menghindar karena takut jika orang di depannya itu bukan anaknya. Sri menceritakan kejadian yang baru menimpa hingga lampu di ruang makan menyala dengan sendirinya. Andi membawa ibunya kembali ke dapur sembari membersihkan masakan yang tumpah ruah. Ia berkata jika nanti sore Hanum datang ke rumah dengan membawa makanan. Ibu tak perlu memasak lagi karena Hanum akan membawa banyak makanan kali ini. Sama seperti Herman, Andi sangat mengagumi wanita yang jago masak seperti Hanum. Dari tumpukan rantang berisi makanan, Hanum menyodorkan khusus untuk calon mertuanya yaitu sup ayam. Andi bercerita jika tadi pagi ibunya juga masuk sup ayam namun tumpah semua tak bersisa. Ibu memuji masakan Hanum yang terasa pas di lidah. Andi justru yang terkesima dan berkata jika hubungannya dengan Hanum direstui ibunda. Setelah makan, langit mulai gelap dan hujan kembali mengguyur deras. Ibu duduk termenung di dekat jendela sembari mengamati tetesan air hujan yang terus menerpa kaca jendela. Mulutnya terus bergumam seolah sedang membaca doa.
Tiba-tiba, Sri terkesiap oleh kilatan petir yang menyambar dan menatap ke langit rumah. Andi mengintip keluar jendela di mana hujan tak menunjukkan tanda-tanda mau berhenti. Ia juga memprediksi jika sebentar lagi akan turun banjir. Dina menyarankan agar Hanum menginap di rumah mereka karena cuaca tengah badai. Sri meminta Hanum untuk izin dulu dengan mamanya. Hanum bisa tidur di kamar Andi, sementara Andi bisa tidur di sofa ruang tamu. Dina mengantarkan ibu ke kamar dan mengoleskan minyak untuk memijat kakinya yang masih lebam. Meski sudah beberapa hari berlalu, lebam di kaki Sri masih tampak merah dan menyakitkan. Sama seperti luka di kakinya yang memerah, noda bocor di atap pun ikut berubah menjadi merah. Sri berbisik pada putrinya jika ia bisa merasakan banyak kejadian aneh semenjak bapak meninggal. Seketika itu, listrik rumah mereka padam dan Dina beranjak untuk mengambil lampu minyak. Sri menahan tangan Dina agar tidak pergi meninggalkannya di kamar sendirian. Dina tetap pergi ke dapur untuk mengambil lilin sembari berteriak memanggil kakaknya. Saat Dina sibuk mencari lilin, tiba-tiba Andi muncul berselimut putih lengkap dengan senter di wajahnya. Setelah berbagi lampu minyak, mereka tidur di tempat masing-masing sementara hujan masih menderu. Suara aneh mulai bermunculan hingga membuat Hanum terbangun kegerahan. Sri ikut terbangun menyadari api di kamarnya padam. Ia bergegas menyalakan lampu minyak lagi hingga melihat bayangan panjang keluar dari kolong tempat tidurnya. Bayangan itu masuk ke dalam noda hitam tepat di atas tempat tidur. Tak berselang lama, Sri jatuh tak sadarkan diri. Hanum yang sedari tadi menguping langsung menerobos masuk ke kamar calon mertua untuk memeriksa keadaan. Setelah kejadian itu, Andi bersama Dina membawa ibu periksa ke dokter. Dan hasil pemeriksaan itu diresepkan obat penenang yang harus dikonsumsi secara rutin dan mematuhi aturan dosis pemakaian. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat tempat praktek perdukunan yang ramai dikunjungi warga desa. Sesampainya di rumah, Hanum membuatkan teh hangat untuk menenangkan hati calon ibu mertua. Pak Salim sibuk mengecat langit-langit kamar Sri dengan cat pelapis anti bocor. Ia mengungkapkan jika genting di atas rumah masih bagus dan tak ada yang bolong ataupun merembes. Ia meyakinkan Sri jika tetesan itu bukan berasal dari air hujan. Pak Salim tak menjelaskan asal noda di atap rumah Ibu Sri dan pamit untuk berhenti bekerja di rumah itu. Sorenya, Andi merayu Hanum dengan membawa pacarnya ke tepi danau berdua. Ia sempat menggoda gadis pujaannya itu dengan sentuhan dan tatapan mesra. Malam harinya saat makan bersama, Dina meminta izin untuk tidak sekolah esok hari dan menjaga ibunya di rumah. Sri menegaskan jika putra-putrinya tidak boleh mengabaikan sekolah. Ia meyakinkan diri jika semua akan baik-baik saja. Andi justru menasihati ibunya untuk lebih ikhlas melepas kepergian bapak. Seketika itu, si ibu tersedak sesuatu hingga patuh darah. Dina dan Andi mulai panik karena kejadian itu sama persis seperti yang dialami bapak. Benar saja, darah yang keluar dari mulut ibu semakin bertambah banyak. Mereka berdua akhirnya bolos sekolah untuk mengantar ibu periksa ke rumah sakit terdekat. Dari hasil pemeriksaan lengkap, dokter menyampaikan bahwa Ibu Sri baik-baik saja. Dina menunjukkan pecahan beling yang keluar bersamaan dengan darah dari mulut ibu saat tersedak makanan. Dokter mulai berpikir jika Ibu Sri menderita gangguan psikis yang cukup berat. Ia memberikan kontak dokter ahli psikologi yang mungkin bisa membantu meringankan penyakit Ibu Sri. Dina dan Adi segera membawa ibunya pulang ke rumah agar bisa beristirahat dengan tenang. Malam itu, Dina merapikan pakaian ibu di lemari dan menemukan rak kecil tempat penyimpanan benda berharga. Di dalam rak kecil itu, Dina melihat bungkusan kain putih berdarah bekas beling yang dikeluarkan ayahnya saat tersedak dulu. Tiba-tiba, "Kamu lagi apa, Dina?" Sri terbangun dan menyapa putrinya yang sedari tadi berdiri di depan lemari. Ia meminta Dina dan Andi untuk masuk sekolah esok hari. Dina bergegas keluar dari kamar ibunya dan menunjukkan temuannya itu pada Andi. Ia berkeyakinan jika beling yang keluar dari tenggorokan ayah ibunya itu sama persis bentuk dan materialnya. Dina meyakini kejadian itu bukan suatu penyakit ataupun tersedak biasa. Andi masih menyangkal semua pikiran Dina dan berkata jika semua kejadian yang menimpa bapak tidak ada sangkut pautnya dengan hal mistis. Ia membentak Dina untuk segera mengembalikan barang ibu ke tempat semula.
Dina sampai menitikkan air mata dan bergegas pergi dari wajah kakaknya. Pagi itu, Dina dibonceng Andi pergi ke sekolah. Sri masih duduk termenung di teras rumah mengantarkan anak-anaknya sekolah. Setelah Dina dan Andi berangkat, Sri mengenakan selendang hijau pergi ke rumah Mbah Dukun melewati jalan terjal di tengah hutan. Ia tak mau lewat jalan utama karena takut ketahuan tetangga. Sesampainya di rumah Mbah Jarwo, dukun itu baru saja memanen ayam cemani yang biasa digunakan untuk persembahan setan. Sri masuk ke ruang Mbah Dukun dan mengutarakan niat kedatangannya setelah 20 tahun tak berjumpa. Dukun itu hampir berbuat mesum namun tak ditanggapi oleh Sri. Ia meminta telapak tangan wanita itu untuk diramal seperti halnya dukun biasa. Telur ayam kampung digenggam sekejap oleh tangan Sri sebelum dibacakan mantra. Ketika dibuka, kuning telur itu ternodai oleh tinta hitam di mana Mbah Jarwo mengatakan jika Sri terkena santet. Ia menegaskan jika buhul santet itu harus segera diambil sebelum terjadi korban jiwa lagi. Sri membawa Mbah Dukun Jarwo masuk ke dalam rumahnya untuk mencari keberadaan buhul santet. Dukun itu mendengar suara aneh dari dalam kamar Sri dan langsung menyambanginya. Angin kencang meniup dari arah loteng di mana Jarwo mengeluarkan pusaka sakti bambu petung 2 ekor. Bambu itu bergeser perlahan diiringi dengan langkah merangkak Mbah Jarwo yang antusias mencari buhul. Sesampainya di rak sisi ranjang, Jarwo akhirnya menemukan botol kaca berisi rambut dan tinta hitam. Ia menghancurkan buhul sihir itu hingga terbakar seketika. Sri ikut kejang karena terkena sihir yang sangat kuat. Asap hitam kental berhamburan keluar dari sarangnya dan masuk ke dalam botol kecil di tangan Mbah Jarwo. Dukun itu berkata bahwa orang pengirim santet menginginkan Sri mati dengan cara keji. Dalam kondisi terkulai lemah, Sri meminta Mbah Jarwo untuk mengembalikan santet itu pada empunya. Hanum pagi-pagi sudah datang menyambangi calon ibu mertua untuk memeriksa kondisi kesehatannya. Mbah Jarwo buru-buru pergi melalui pintu belakang, namun Hanum memergokinya. Sri menyambut kedatangan Hanum dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Gadis itu langsung membuatkan bubur lezat demi meringankan pekerjaan calon mertua. Sri saat itu masih kepikiran dengan perkataan Mbah Jarwo. Ia memeriksa luka lebam di betis yang ternyata sudah hilang dalam sekejap mata. Sri akhirnya mengakui kesaktian Jarwo yang terbukti mampu mengobati segala luka gaib dalam tubuhnya. Ia semakin rutin mengunjungi dukun sakti itu hingga beberapa ayam cemani habis dijadikan tumbal. Sri masih ingin menuntaskan misi balas dendamnya atas santet yang membunuh suaminya dulu. Dengan potongan foto di tangan, Sri mempertanyakan apakah benar orang itu yang menyantet keluarganya. Jarwo pun menganggukkan kepala. Ritual kini berfokus pada satu mangsa, yaitu si pengirim sihir jahanam. Dengan lilitan rambut manusia, Jarwo kembali membuktikan kesaktiannya kepada Sri. Tepat setelah rambut itu dibakar, angin kencang tiba-tiba menerpa masuk ke dalam ruangan ritual seiring dengan lantunan japa mantra yang dirapalkan Jarwo. Dukun itu sempat hampir menang setelah tubuhnya terbang ke udara. Tak berselang lama, tubuh Jarwo kembali ke tanah dan ia pun merasa dicekik hingga urat lehernya hampir putus. Jarwo merebut kalung dari leher Sri dan dibawa mati bersama tubuhnya yang habis terbakar. Sri sangat ketakutan melihat fenomena mengerikan itu. Bahkan ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana dukun sakti itu mati terbakar tanpa ada api yang menyambar tubuhnya. Rumah praktek perdukunan itu pun lenyap dilalap api hingga kepulan asap tebal keluar dari sela kaca jendela. Sri berlari kencang kembali ke rumahnya bersamaan dengan Dina yang baru pulang sekolah. Saat Dina mencari keberadaan ibunya, Sri masih terjebak di dalam hutan tanpa tahu jalan keluar. Dina membuka rak rias ibu dan menemukan potongan foto lawas di atas meja. Dina pun mengambil potongan foto itu dan bergegas keluar dari kamar ibu. Tiba-tiba Sri sampai di rumahnya dalam kondisi ketakutan dan kacau balau. Dina mencoba untuk tetap tenang dan mencari tahu apa yang baru saja terjadi pada ibunya. Sri hanya menggelengkan kepala sambil menangis terisak di pelukan buah hati. Malamnya kondisi Sri semakin tak stabil. Dina dengan sabar merawat ibunya dan menyuapi obat penenang dari dokter. Setelah Dina pergi, Sri kembali memperhatikan noda merah kehitaman yang semakin meluas di atap kamarnya. Dina menceritakan kejadian siang tadi pada Andi saat bertemu ibunya yang langsung menangis histeris. Dina menunjukkan buku klinik pada kakaknya sambil berkata jika ibu kena santet.
Antara takut dan tak mau menerima keadaan, Andi berkata jika dunia sihir hanya dongeng belaka. Ia berteriak pada Dina jika dukun Jarwo yang katanya sakti pun bisa mati juga. Rumah dukun itu bahkan sudah terbakar habis akibat dari perbuatan menyekutukan Tuhan. Mendengar hal itu, Dina memberanikan diri untuk menyambangi rumah Jarwo yang sudah ditinggalkan pasca kebakaran hebat melanda. Siang sepulang sekolah, Dina menemukan kalung ibunya beserta potongan foto yang hampir terbakar. Di tempat lain, Andi asik berpacaran dengan Hanum yang dengan sabar membantu merawat ibunya saat ia kuliah dan Dina sekolah. Andi memboncengkan Hanum untuk pulang ke rumah hingga melewati kerumunan warga yang tersulut amarah. Ternyata warga desa menolak untuk memakamkan jasad Jarwo setelah diotopsi polisi. Pak Kadus mengingatkan warganya jika Jarwo juga manusia yang patut disemayamkan secara pantas. Seorang warga mengungkapkan kekesalannya pada Jarwo yang gemar melakukan praktek sesat perdukunan hingga dianggap kafir dan tubuhnya haram dikuburkan di tanah desa mereka. Suara gadis itu lebih menggelegar dari hati nurani warga dan langsung menghina seonggok jasad manusia sebagai benda haram. Warga lainnya mengeluhkan bau mayat Jarwo yang busuknya sangat menyengat. Warga lain menegaskan bahwasanya dukun itu adalah tukang santet yang menyembah setan. Dari kepercayaan warga desa, meski jasad Jarwo dikubur, bumi beserta tanahnya tidak akan menerima. Tampaknya mereka takut akan ada bencana jika memaksa menguburkan jasad Jarwo di sana. Warga memutuskan untuk menguburkan jasad Jarwo di dalam hutan dan membuangnya jauh-jauh dari pemukiman. Malam harinya, Dina menyatukan potongan foto yang ia temukan di dalam rumah Jarwo. Di balik foto itu terdapat alamat rumah yang diduga lokasi foto itu diambil. Sepulang sekolah, Dina mencari keberadaan alamat dalam foto itu hingga petugas kebersihan mau menunjukkan arah ke sana. Di tempat lain, Hanum menemui Ibu Sri yang pesakitan dan sendirian di rumah. Hanum masih sibuk membersihkan rumah dan menyapu lantai hingga bersih sempurna. Tanpa sepengetahuannya, Sri bertingkah aneh menatap ke arah jendela hingga pintu kamar tertutup dengan sendirinya. Hanum terkejut mendengar suara dentuman daun pintu dan menghampiri kamar Ibu Sri untuk memastikan keadaan. Gadis itu bisa mendengar suara aneh yang mengatakan bahwa dia sudah mengambil suami dan harus mati. Hanum berteriak memanggil Ibu Sri namun sama sekali tak mendapat jawaban. Saat hendak membuka pintu, Sri tahu-tahu keluar dari kamar dan tersenyum sinis melihat kecantikan Hanum. Setelah melalui perjalanan panjang, Dina sampai juga di rumah tua dalam foto. Rumah nomor 27 itu tampak seperti bangunan terbengkalai yang sudah ditinggalkan sejak lama. Dina mengetuk perlahan dan disambut senyuman pria ompong berambut kribo. Dina menunjukkan foto ibu bersama sahabatnya, namun pria itu langsung ketakutan dan mengunci diri di dalam rumah. Akhirnya, Dina singgah di rumah tetangga yang dihuni oleh wanita tua bernama Saidah. Ia pun mengungkapkan kejadian 20 tahun lalu saat penghuni rumah diusir oleh warga karena melanggar norma dan moral daerah setempat. Pemilik rumah yang ada di foto itu bernama Leila. Malamnya, Andi mendengar lagu di radio sembari mengerjakan tugas hingga larut. Dari luar jendela, terlihat seorang misterius mengenakan jubah lusuh berjalan mengelilingi rumah. Sri yang terlelap dibangunkan oleh tarikan selimut kencang. Saat ia membuka mata, ternyata sosok wanita tua berjubah lusuh menyambanginya untuk mempercepat waktu. Setelah sosok itu menghilang dari hadapannya, Sri melengok ke atas kamarnya yang ternyata makhluk itu bertengger di sana. Di tempat lain, radio Andi mati sendiri diiringi suara teriakan ibu yang mengerikan. Andi sempat mengira ibunya hilang karena jendela terbuka lebar. Ternyata ibu meringkuk di pojokan dengan tubuh yang menggigil ketakutan. Ia terus memanggil nama Jarwo, dukun sakti yang sudah lama mati. Keesokan paginya, Andi kembali meminta Hanum untuk menjaga ibu di rumahnya. Dina mencari tahu keberadaan wanita yang bernama Leila dan mendapat alamat rumahnya dari nenek Saidah. Rumah Leila saat itu sudah kosong dan tertera iklan dikontrakan lengkap dengan nomor teleponnya. Dina pun bergegas menghubungi nomor itu berpura-pura menanyakan rumah kontrakan. Di waktu yang sama, Andi menyambangi rumah Jarwo dan menemukan botol kecil berisi rambut ibunya. Hanum yang menyisir rambut Sri dengan sabar terkejut melihat jendela kamar ditutupi kayu palang. Noda hitam di atap kamar Sri kini semakin melebar luas dan berwarna kemerahan. Ibu Jarwo memergoki Andi masuk ke rumah anaknya dan lari hendak memukulnya dengan batu. Ia berteriak gara-gara Sri, dukun Jarwo, mati. Andi menanyakan keberadaan kuburan Jarwo pada wanita itu, namun naasnya ia juga tak mengetahui.
Andi lari ke hutan untuk menyisir perlahan berharap bisa segera menemukan kuburan dukun itu. Sementara Andi menyisir hutan, Dina pergi ke alamat rumah Laila menggunakan ojek online. Sayangnya, baterai ponsel Dina habis dan memaksanya kembali pulang ke rumah. Setelah berjalan sekian lama, Andi menemukan makam Jarwo yang ditanam di dalam lumpur dan rawa-rawa. Ia merasakan firasat tak enak dan langsung lari pulang ke rumah. Dina mencari keberadaan ibunya yang ternyata bersembunyi di balik tirai. Dina berlari kian kemari hingga entitas jahat menyerangnya. Sementara itu, si Andi tak kunjung sampai rumah bahkan setelah langit gelap. Sri dipaksa oleh arwah Jarwo untuk menggantungkan tubuhnya ke atap kamar. Andi yang baru sampai rumah disambut oleh Hanum dengan tenang. Gadis itu berkata jika ibu sedang istirahat di kamar. Andi memaksa masuk ke dalam kamar ibunya dan mendobrak pintu sekuat tenaga. Seketika itu, Andi kembali berteriak mencari ibunya setelah melihat palang di jendela runtuh. Hanum merawat Dina yang pingsan setelah diserang dengan penuh kasih sayang. Ia mengajak Andi dan Dina untuk menginap di rumahnya sementara waktu hingga kondisi kembali aman. Mereka pun membawa Dina yang masih lemah menginap di rumah Hanum dan tidur di kamarnya. Gadis itu menenangkan Andi dan berjanji akan membawa Dina ke rumah sakit esok hari. Setelah memberikan selimut, Hanum mengajak Andi untuk makan bersama. Mama Hanum sempat berkata jika manusia zaman sekarang banyak yang sombong dan takabur karena sering meragukan hal gaib padahal jelas terlihat di depan mata. Selesai makan, Andi membuka buku catatan kecil milik keluarga Hanum yang membuka jasa catering Bogaratna. Saat melihat-lihat isi album foto keluarga Hanum, Dina melirih kesakitan membuat Andi panik sejadinya. Setelah menenangkan adiknya, Andi menemukan catatan Dina yang disimpan di dalam tas. Catatan itu berisi foto yang sama persis seperti milik keluarga Hanum. Di lembar lainnya tertulis bahwa Ratna adalah orang yang sama, yaitu Laila. Ternyata Dina sudah sampai di depan rumah Hanum yang ibunya membuka jasa Bogaratna. Andi baru menyadari jika selama ini makanan yang disajikan Hanum penuh dengan japa mantra memabukkan. Kepala Andi langsung terasa pening dan muntah-muntah. Pintu kamar mandi terbuka sendiri saat Andi gosok gigi. Ia membuka rak cermin yang di dalamnya tersimpan botol kecil seperti milik Jarwo. Malam harinya saat Andi hampir tertidur, ia bisa merasakan seseorang melangkah ke pintu dan menguncinya rapat. Ia menghadap ke kamar Hanum untuk meminta bantuan. Ia meyakinkan Hanum bahwa Dina pergi saat itu juga. Andi meminta kunci pintu pada Hanum dan mengendap pergi dari Ratna. Saat mereka hendak membuka pintu, Ratna muncul diiringi lagu kesukaan Herman. Ia meminta Hanum untuk datang padanya dan mengambilkan kunci pintu. Ia langsung menampar anak gadisnya sendiri yang sengaja memancing emosi Andi. Pemuda itu pun berteriak menanyakan di mana keberadaan ibunya. Pukulan Hanum langsung membuat Andi pingsan seketika. Ia merayakan kemenangannya kini bersama ibu tercinta. Di ruang bawah tanah, Andi disekap dan diguyur dengan seember air. Hanum berubah menjadi sosok iblis berkedok manusia yang menyeringai melihat mangsanya menderita. Tak hanya Andi yang disekap, Dina juga turut jadi korban. Laila menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Tepatnya 20 tahun lalu, Laila hamil di usia muda buah hasil hubungan gelap dengan kekasihnya Herman. Ia memberanikan diri bertemu dengan Sri yang sudah dinikahi secara sah oleh Herman. Sri hanya memberikan sejumlah uang pada Laila tanpa mau menanggung dosa dari suaminya sendiri. Laila berdalih bahwa Sri lah yang membuat Herman berpaling meninggalkan dirinya. Gadis yang hamil tanpa suami dianggap hina dan kutukan berat bagi warga desa. Mereka mengusir Laila dari kampung dan mengasingkannya di antah berantah. Laila menuduh Sri menggunakan guna-guna untuk merebut hati kekasihnya. Sementara Hanum adalah putri semata wayangnya dari buah hubungan gelap dengan Herman. Selama ini, Hanum adalah saudara saya dengan Andi dan Dina. Hanum sangat bangga dengan dirinya sendiri yang berhasil memikat Andi sampai jatuh hati padanya. Ia dengan mudahnya melakukan apapun pada Sri dan keluarga Andi. Setelah pidato pembukaan itu, Laila segera menuntaskan ritual balas dendamnya atas kejahatan yang dilakukan Sri padanya. Dengan menggunakan boneka santet, ia menggerakkan tubuh mati Sri dan diikat ke kursi. Hanum memotong secuil pakaian Dina untuk menjadi bahan percobaan santet pertama. Ternyata selama dalam pengasingannya, Laila berguru pada dukun sakti yang membuatnya ampuh tak terkalahkan. Dina langsung membuka mata dan tubuhnya dihempas menabrak tembok berulang kali sampai sekarat. Dalam kondisi tak berdaya, kaki Dina disayat benda tajam sampai mengucurkan darah segar.
Setelah dibanting kian kemari, Dina tak kuasa menahan segala kesakitan yang mendera dari dalam tubuhnya. Bagian itu hanya pemanasan saja. Hanum kini memotong rambut Dina dan diberikan pada ibunya. Leila melilitkan rambut itu ke leher boneka santet dan membuat Dina tercekik sampai mati. Sri menangis melihat anaknya disiksa dan berteriak mohon ampun pada Leila. Nasnya kedengkian Leila padanya membuat kedua anak Sri menderita. Diam-diam Andi memasukkan kain pakaian Ratna ke dalam botol kecil. Ternyata selama ini mayat Jarwo digerakkan oleh Leila untuk membawa Sri ke alam kubur. Sesampainya di tengah hutan, tubuh Sri dibenamkan ke dalam tanah dengan kondisi masih bernafas. Leila melanjutkan siksaannya dengan menyasar si Andi. Saat Hanum mendekati pemuda itu, Andi menendang tubuh Hanum sampai terpental menabrak tembok. Leila panik melihat hal itu dan langsung menyelamatkan putrinya. Andi berusaha melepaskan dan melempar botol berisi pakaian Leila ke dalam bara api yang menyala. Sembari membawa Dina ke atas, tubuh Leila terbakar hangus bersamaan dengan rumah yang luluh lantak. Andi berlari mengejar ibunya di hutan dan bergegas menggali makamnya bersama Dina. Ambulan tiba untuk mengevakuasi jasad Hanum dan Leila, sementara Andi pergi bersama ibu dan adiknya ke tepi jurang untuk menikmati matahari terbit. Di dalam ambulan, sopirnya menyimpan botol kecil hijau berisi kain. Seketika itu, iblis Jarwo kini mendekam di pohon besar tengah hutan tepat di atas liang lahatnya, dan film pun berakhir. Film ini masuk ke dalam 4 nominasi Festival Film Indonesia dan memenangkan penghargaan untuk kategori penata kamera film bioskop terpuji. Tidak hanya adegan, film ini juga menyuguhkan sajian efek suara mencekam yang bisa mengganggu psikis penontonnya. Plot twist dibuat sangat mencolok di mana karakter yang terlalu baik sebenarnya adalah tokoh paling jahat. Kenyataannya banyak yang diputar balik hingga orang jahat terlihat baik dan orang baik terlihat jahat. Pada akhirnya, setiap manusia yang berbuat kejahatan akan menuai buah hasil keburukannya sendiri dan melebur ke dalam api neraka. Sementara Jarwo yang jasadnya diasingkan dan dihina warga desa justru selamat dari api neraka karena jasadnya dibangkitkan untuk menjadi penunggu hutan. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.